Halo teman semua, balik lagi dengan saya Tama bin Eman bin Lisa bin Sipan bin Eton di cerita bulan bintang matahari. Gimana kabar kalian? Baik semua kan? Oke, kita diperlihatkan sebuah acara pemakaman seorang gadis cantik bernama Yamauchi Sakura. Banyak yang menangisi kematian gadis ceria itu. Di sisi lain, terlihat seorang pemuda yang baru bangun dari tidurnya sedang mengecek sebuah pesan di handphonenya. Kita diperlihatkan Sakura yang menuju perpustakaan. Di sana dia berbicara dengan pemuda sebelumnya. Kita panggil aja AA Asep. Terlihat Sakura adalah seorang yang sangat aktif, ceria, dan ceroboh. Asep yang sangat tertata menegur Sakura berkali-kali karena kelakuan randomnya di dalam perpustakaan. Bagaimana kelanjutannya? Jadi begini. Kita diperlihatkan pertemuan pertama Sakura dan Asep di sebuah rumah sakit. Tidak disengaja, Asep menemukan sebuah buku harian, entah milik siapa. Asep mengambil dan membacanya, dan cukup kaget melihat isinya. Tiba-tiba Sakura datang menghampiri dan meminta bukunya, sementara itu dia menjelaskan tentang buku catatan penyakit miliknya kepada Asep. 膵臓。びっくりしたっていうか私の方がびっくりの病気って分かってから日記みたいにつけてるの。 Mendengar penjelasan Sakura, Asep hanya dingin meresponnya. Namun itu justru membuat Sakura merasa berbeda. Dia merasa Asep sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya. Sakura mulai mencoba mendekati Asep untuk berteman dengannya lebih dekat. Di jalan pulang, Sakura menunggu Asep dan memulai aksinya dalam mendekati Asep. Di sana, Sakura meminta untuk merahasiakan penyakitnya. 風邪なんか流行ってるよね。病気のことみんなには内緒にしてほしいの。 Asep yang tidak punya teman menjawab jika rahasianya akan aman. Asep juga meminta Sakura untuk biasa saja dan memintanya untuk hidup sesukanya. Tidak perlu merasa berbeda kepada Asep karena Asep tidak memiliki teman. Mendengar itu, Sakura mengiyakan permintaan Asep untuk hidup sesukanya, yaitu dengan tetap berteman dekat dengan Asep selama masa sisa hidupnya. Asep berpikir jika dia tidak lagi akan berhubungan dengan Sakura. Namun yang terjadi, Sakura malah menjadi petugas perpustakaan di mana Asep menjaga perpustakaan itu, seperti yang kita lihat di awal cerita. Dan itu akan membuat hari-hari Asep ke depannya menjadi sangat berbeda. の価値は全部一緒なんだから何をしたかでこれに死ぬまでにやりたいことリスト書き込んでるんだけど。 Jadi, sejak saat itu Sakura memaksa Asep untuk menemani sisa hidupnya sesuai dengan perkataan Asep sebelumnya. Awalnya Asep menolak, namun entah apa yang dia pikirkan, seakan dia terjebak dengan perkataannya sendiri. Sakura memilih Asep yang tidak memiliki teman untuk melakukan semua daftar keinginannya yang sudah Sakura tulis di buku harian miliknya. Mereka mulai dengan makan bersama di sebuah rumah makan. さあどう機嫌を損ねました。そんなにいらないよ。私は興味ない人を誘ったり。 Sakura yang ceria dengan mudah menceritakan banyak hal kepada Asep. Dan sebaliknya, Asep sangat kaku. Namun, semua itu bisa cair karena kelakuan dan perkataan Sakura yang random. Sakura juga berkata jika Asep bisa memakan jeroannya agar Sakura bisa hidup dalam diri Asep. Begitulah mitos yang mereka ketahui. Asep menolaknya karena Sakura sangat berisik. Itu akan membuatnya sangat terganggu. Sakura yang mendengar itu, dia hanya ketawa. Asep akhirnya bercerita tentang dirinya yang antisosial. Dia merasa tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan merasa jika semua orang juga hanya menganggapnya orang aneh, penyendiri, dan tidak ada yang menyukainya. Karena itu, dia tidak memiliki teman di sekolah, hanya menghabiskan waktu dengan buku-buku di perpustakaan. Namun, Sakura menyanggahnya. Sakura sangat tertarik dengan Asep. Mendengar itu, Asep tertegun, karena baru kali ini seorang gadis bicara seperti itu kepadanya. Mereka melanjutkan hari itu dengan berjalan pulang. Di sebuah pusat belanja, mereka melihat seorang nenek yang sedang diganggu oleh seorang preman yang ingin memeras nenek itu. Sakura yang melihat itu menghampiri dan memarahi preman itu dan memintanya untuk meminta maaf kepada nenek itu. Saat itu ada petugas keamanan yang mendekat. Melihat preman itu yang lengah, Sakura tanpa ragu menendang bagian bawah perut preman itu.
Itu membuat Asep dan pengunjung yang melihatnya tertawa melihat apa yang akan terjadi. Ya, mungkin telurnya bakalan pecah. じゃ大丈夫聞こえなかったの？悪いのはあんたたちの方じゃ。クソガキ痛い目に遭いたいのかよ。おばあちゃんの敵！ Sakura pun mengajak Asep lari untuk menjauh dan menggandeng Asep. Mereka berhenti di sebuah kopi shop. Mereka masuk ke dalam dan menikmati minuman setelah lelah berlari. Di sana Sakura menjelaskan filosofi dari bunga sakura yang akan tumbuh di musim semi setelah gugur di musim dingin. Sakura juga meminta nomor telepon Asep agar bisa dihubungi setiap waktu sebelum Sakura mati. Setelah itu mereka bubar dan Asep menuju rumah. Ibu Asep melihat ada yang berbeda dengan anaknya. Apa nih yang lagi ini? Apalagi puber kah? Apalagi gimana? Sakura pun mulai mengisi hari-hari Asep yang membosankan. Di sekolah, Asep mulai menjadi sorotan karena kedekatannya dengan Asep. Teman-teman mereka di sekolah mulai menanyai apa yang membuatnya bisa dekat. Asep hanya menjawab seperlunya, seperti biasa. Dia adalah makhluk antisosial. Di sisi lain, Sakura yang diberikan sebuah kaset musik oleh seorang cowok, ya kita kasih nama aja Tono. Di sisi lain terlihat Kyoko yang perhatikan Asep dari sudut kelas. もう聞いたから貸してあげるよ。サンキュあ、ーじゃないんだって。さくらは選べるもん持ってんだからちゃんと選 Di perpustakaan, Sakura kembali mengajak Asep pergi. Di sini Asep mengeluh karena sekarang banyak orang yang mengajak dia bicara dan itu membuat dia sangat terganggu karena dia tidak terbiasa dengan itu semua. Dia mengatakan kepada Sakura agar menghentikan ini semua. Namun Sakura hanya tertawa dan kembali mengajak Asep untuk jalan-jalan hari itu. Mereka pergi menuju sebuah toko kue. Di sana mereka makan sambil berbincang. Sakura bertanya pada Asep tentang ketertarikannya terhadap wanita. Karena di sana banyak sekali wewe yang cantik, tapi Asep tidak meliriknya sama sekali. Asep yang memang introvert mengatakan, jangankan pacar, teman aja dia nggak punya. Terus gimana mau ngelirik perempuan-perempuan yang ada di sana kan? Tapi tunggu dulu, kalimat seperti ini kalian gunakan juga kan buat gebet calon korban kalian? 1.2 koma. Kamu cantik siapa yang punya? Jak menyalawi Agus nih bos, tamplik dong. Canda bor. Ya, oke. Sakura juga bercerita jika dia baru putus dengan pacarnya. Dia bercerita jika mantan pacarnya sangat baik sebagai teman, tapi terlalu mengekang ketika menjadi pacar. Karena itu, Sakura memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Di sisi lain, ternyata Kyoko juga ada di kafe itu. Kyoko menghampiri mereka dan bertanya kepada Sakura, mengapa Sakura dan Asep bersama sejak 2 hari kemarin? Apa hubungan mereka? Tanya Kyoko. Namun, jawaban Sakura belum membuat Kyoko puas. Karena teman-teman Kyoko yang sudah memanggilnya berulang, akhirnya Kyoko pergi. Sakura menjelaskan jika Kyoko adalah gadis yang baik. Dan Sakura berharap Asep bisa berteman dengan Kyoko ke depannya. Namun, Asep hanya diam. Sakura dan Asep lanjut pergi ke sebuah pantai. Di sana Sakura sangat terlihat ceria seperti biasanya. Asep bertanya mengapa Sakura menyembunyikan penyakitnya kepada teman-temannya. Sakura menjelaskan akan sangat menyakitkan jika teman-temannya tahu keadaan penyakitnya dan itu akan membuat mereka sedih dan menangis. Sejauh ini hanya keluarga, dokter, dan Asep yang tahu keadaan penyakitnya. Sakura merasa jika dia hanya bisa bicara seperti ini kepada Asep. Karena itu, Sakura sangat merasa normal dan senang saat bersama Asep. Sakura berpesan kepada Asep untuk membuka diri untuk siapapun dan jangan hanya membaca buku dan novel. なこと君にしか話さないよ。あとひと夏の恋のアバンチュール。ひと夏の Di sekolah, Asep kembali didatangi oleh satu teman mereka dan menawarkan sebuah permen karet. Ya, sebut aja Nanang. Saat itu, Kyoko menghampiri Nanang karena terlihat santai-santai. Padahal saat itu mereka sedang bersih-bersih kelas. Di sudut lain, terlihat Sakura yang memberikan gestur agar Asep tersenyum dan ramah kepada Kyoko. Saat di rumah, Sakura mengirim pesan kepada Asep untuk mengajaknya pergi saat libur besok. Asep yang tidak bisa menolak, mengiyakan ajakan Sakura. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah stasiun. Di perjalanan, Sakura menulis banyak hal di buku hariannya. Juga menanyakan nama Asep. Karena sejauh ini kita memang nggak dikasih tahu nih, belum dikenalin. Siapa sih Asep ini? Siapa namanya? Rumahnya di mana? Sama siapa? Sampai di sana, mereka menikmati liburan itu dengan banyak mencicipi makanan yang ada di daerah itu.
Mereka banyak ngobrol yang membuat hidup Asep dan Sakura begitu terlihat menyenangkan dan berbeda dari sebelumnya, khususnya buat Asep. Saat sampai di hotel, Sakura mengunjungi resepsionis untuk memberitahu jika dia sudah memesan kamar sebelumnya secara online. Namun, terjadi kesalahan. Karena kesalahan itu, pihak hotel mengganti kamar yang lebih mewah, namun hanya satu kamar. Yang sebelumnya Sakura memesan dua kamar. Dan satu kamar itu hanya ada satu kasur yang cukup lega, cukup besar, cukup nyaman. Seperti didukung dengan keadaan jalan-jalan berdua sama temen yang lawan jenis itu susah dilakukan, geng. Karena godaannya pasti luar biasa. Iya gak? Iyalah, apalagi satu kamar. Belum masuk ceritanya aja, Mimin udah yakin nih, kalian udah mikir duluan kan kejadian selanjutnya seperti apa. Tapi tenang aja, Asep bukan orang seperti Agus, Bor. Ya gak? Saat sedang mandi, Sakura meminta tolong kepada Asep untuk mengambilkan sabun mandinya yang berada di tas. Asep pun mengambilnya, namun Asep cukup kaget dengan apa yang dia lihat. Setelah selesai mandi, Sakura membeli cemilan dan beberapa minuman untuk mereka. Di sana, Sakura mengajak Asep untuk melakukan sebuah game, yaitu Truth or Dare. Sakura selalu menanyakan hal-hal yang menggoda Asep, sementara Asep selalu bertanya tentang hal-hal yang serius dan kaku. Saat game hampir selesai, Sakura menantang Asep untuk menggendongnya ke kasur. Tanpa ada rasa yang berlebih, Asep menggendong Sakura yang sudah sedikit kobam ke kasur. Di permainan terakhir, Sakura mengatakan sebuah kebenaran dan memberi sebuah tantangan yang tidak bisa ditolak oleh Asep. Kebenarannya, Sakura sangat takut dengan kematian. Itu membuat Asep teringat saat dia mengambil sabun di tas Sakura. Yang ternyata di sana banyak sekali obat-obatan yang Sakura bawa. Ternyata itu yang membuat Asep sangat terkejut sebelumnya. Dan tantangannya adalah Asep harus tidur di kasur bersamanya malam ini. Oh, itu sih bukan tantangan. Lagi-lagi digoda kan. Namun tidak ada kejadian aneh, pelor yang memberontak, atau hal yang kalian kira. Mimin melihat ini justru sedih. Namun di dunia nyata, rasa sedih seperti ini kadang hanya sesaat. Mungkin hal berikutnya, setan-setan bekerja keras dan terus berusaha agar kita makin tersesat. Bener gak? Karena itu, Mimin kasih saran, hindari berduaan di kamar dengan lawan jenis. Karena godaan itu datang bukan kepada siapa, tapi saat ada sedikit celah, setan selalu berusaha menyesatkan manusia. Ya elah, Agus nih bos. Keesokan harinya saat pagi Kyoko menelpon Sakura menanyakan keberadaannya karena sebelumnya Sakura beralasan liburan dengan Kyoko yang membuat Kyoko ditelepon oleh keluarga Sakura. Sakura berjanji akan menjelaskannya kepada Kyoko nanti di lain waktu. Mereka akhirnya menuju pulang menaiki sebuah kereta. Saat akan turun, Sakura mengajak Asep untuk liburan lagi di musim dingin. Kali ini, Asep mengiyakan ajakan Sakura. Sakura yang mendengar itu cukup kaget, karena sebelumnya Asep selalu menolak dan Sakura harus memaksa. Beberapa hari selanjutnya, kehidupan Asep terasa hambar. Tanpa sadar, Asep menunggu kabar dari Sakura lewat HP-nya. Tanpa sadar juga keberadaan Sakura mulai membuat banyak perubahan di hidup Asep. Getaran-getaran rasa ingin lebih mulai muncul. Di sekolah, Kyoko menghampiri Asep menanyakan liburan yang Sakura lakukan bersamanya. Kyoko mengatakan agar Asep tidak mempermainkan perasaan Sakura dengan setengah hati mendekatinya. Tanpa Kyoko tahu, alasan mereka berdua menjadi dekat apa? Asep bertemu Sakura di perpustakaan. Di sana Sakura mengundang Asep untuk datang ke rumahnya. Namun Asep menolaknya. Namun saat Sakura bercerita tentang satu buku yang sangat dia suka, Asep sedikit penasaran. Melihat Asep yang penasaran, Sakura justru memanfaatkan hal itu agar sepulang sekolah Asep mampir ke rumahnya. Kita diperlihatkan Asep dan Sakura yang berada di kamar Sakura bermain PS. Bukan yang main yang lain ya. Sambil ngobrol, di sana Sakura bertanya tentang perasaan Asep agar tidak tertarik kepadanya. Asep yang mendengar itu meminta Sakura menunjukkan bukunya dan akan pulang setelah itu. Terlihat sedikit kecewa di raut muka Asep. Namun saat itu Sakura tiba-tiba memeluk Asep dari belakang. Asep sangat kaget dan tegang dengan keadaan itu. Ini pertama kali bagi Asep diperlakukan seperti ini oleh seorang gadis. Sakura terus merangsek tubuh Asep. Asep makin kaget dan bingung. Sesaat semua itu akan terjadi. Sakura tertawa dan mengatakan jika itu hanya candaan. 恥ずかしい。でも大成功だったよね。 Asep yang shock dengan itu semua terbawa emosinya. Asep kini yang merangsek tubuh Sakura menuju atas kasur. Namun saat itu Sakura tidak menyangka akan apa yang dilakukan oleh Asep.
Sakura menangis. Sesaat, Asep sadar dan langsung pergi meninggalkan Sakura. Saat di perjalanan pulang, Asep bertemu Tono, mantannya Sakura. Tono yang merasa cemburu menghentikan Asep agar menjauh dari Sakura. Sampai akhirnya Tono memukul Asep hingga dia jatuh. 彼女は君が想像するような関係ではないよ。しつこいってなんだよ。まだ話は終わってない。 Saat itu Sakura datang. Melihat Asep tertunduk di bawah, Sakura mendekatinya dan meminta Tono untuk pergi dari hidupnya dan tidak ingin Tono mengganggu lagi hubungannya. Sakura menjelaskan dan meminta maaf atas candaan dia sebelumnya. Sakura mengatakan jika dia bahagia bersama Asep. Sakura meminta untuk tetap bersama walau sebentar saja. Sakura mengajak Asep ke rumahnya lagi dan meminjamkan baju untuk Asep gunakan. Keesokan harinya, Asep dan Sakura makin sering menghabiskan waktu bersama. Pergi makan, jalan-jalan, karaoke, pokoknya semua keinginan Sakura dalam buku catatannya mereka lakukan bersama. Sampai akhirnya Sakura dibawa ke rumah sakit untuk perawatan oleh keluarganya. Asep menjenguknya. Di sana hal konyol pun terjadi. Saat Asep membuka pintu, terlihat Sakura yang sedang menari atau sedang asik joget TikTok yang membuat Sakura kaget saat melihat Asep. Di sana mereka memainkan sebuah game. Asep bertanya tentang arti hidup kepada Sakura. Sakura menjelaskan kepada Asep tentang apa arti hidup baginya. Asep berterima kasih karena Sakura banyak mengajari Asep arti hidup kepadanya. Tiba-tiba Sakura memeluk Asep. Berbeda dari sebelumnya, kali ini pelukan ini bukanlah candaan. Sakura merasa nyaman dan senang melakukannya. Tiba-tiba Kyoko yang sudah sejak tadi mendengar di depan pintu, masuk dan melihat Sakura dan Asep yang sedang berpelukan. Melihat itu, Sakura langsung memeluk Kyoko dan memberi isyarat kepada Asep agar cepat pergi. Di waktu lain, terlihat Sakura yang sedang berbincang dengan ibunya dan meminta sesuatu. Namun entah apa itu, kita belum dikasih tahu di sini. Di hari lain, Asep mendapat pesan dari Sakura jika rawat inapnya diperpanjang sampai 2 minggu ke depan. Melihat pesan itu, Asep langsung menuju ke rumah sakit menemui Sakura karena dia panik. Dalam hati, Asep ingin berkata jujur tentang perasaan kepada Sakura. Sampai di rumah sakit, Sakura mengajak Asep menuju bukit di belakang rumah sakit. Di sana, Asep mengatakan jika dia ingin melihat Sakura hidup lebih lama. Saat itu, terjadi momen romantis yang selalu dinantikan pasangan-pasangan bucin. Apa itu? Kembang api menyala di waktu yang tepat. Mereka berpelukan, menikmati momen itu. Saat itu, semua terasa sangat bahagia bagi Asep dan Sakura. Dikabarkan jika Sakura sudah membaik dan bisa aktivitas seperti biasa. Di waktu lain, terlihat Asep yang sedang ditanya oleh ibunya tentang kedekatannya dengan seorang gadis. Ibunya senang melihat Asep terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Setelah itu, di perjalanan Asep bertemu dengan teman sekelasnya, Nanang. Kali ini, Nanang kembali menawarkan permen karet kepada Asep. Kali ini, Asep mau menerimanya. Terlihat Asep mulai terbuka dengan orang lain. Asep menuju sebuah kafe yang dulu pernah dia kunjungi bersama Sakura. Dalam pesan, janjian ketemu di kafe itu. Sakura meminta Asep menunggunya karena dia baru saja OTW ke sana. Gak kayak cewek di mari. Kalau apa-apa maunya dijemput, dijemput, dijemput. Gitu ya. Lama menunggu, Sakura belum sampai juga. Udah banyak pesan yang Asep kirim. Sampai akhirnya kafe itu tutup. Sakura juga tetap belum datang atau membalas pesannya Asep. 君は本当にすごい。ありがとうございました。 Asep akhirnya pulang. Di sana dia ditanya oleh ibunya mengapa Asep terlihat sangat murung. Belum sempat menjawab, semua dialihkan oleh sebuah berita yang mengabarkan kejadian perampokan yang memakan korban seorang gadis. Dan gadis itu adalah Sakura. Asep yang melihat itu sangat terguncang, shock, dan campur aduk apa yang dia rasain. Aduh, sakit bener Bor, ditinggal dengan cara kayak gini. Kebayang nggak? Sampai berhari-hari, Asep mengurung dirinya. Sampai di hari ke-10, setelah kematian Sakura,
Asep mulai menata diri, memberanikan diri untuk datang ke rumah Sakura untuk memberi penghormatan terakhir untuknya. Di sana hanya ada Asep dan ibu dari Sakura. Setelah memberi penghormatan terakhir kepada Sakura, Asep menjelaskan kedatangannya kepada ibu Sakura. Asep mengatakan Asep tahu tentang penyakit Sakura dan juga tahu jika Sakura selalu menulis buku harian saat bersamanya. Buku harian itu bernama buku catatan penyakit. Ibu Sakura yang mendengar itu kaget dan terharu. Karena kejadian di rumah sakit saat itu, Sakura sudah menjelaskan tentang sosok Asep yang pemalu dan menitipkan agar buku catatan itu diberikan kepada Asep saat Sakura sudah tiada. Ibu Sakura memberikan buku itu kepada Asep. Di sana Asep mulai membaca setiap halaman yang ditulis oleh Sakura. Sakura yang ternyata sudah memperhatikan Asep jauh sebelum pertemuan di rumah sakit. Hal-hal konyol, bahagia yang mereka lakukan bersama, dan menulis semua kenangan dan momen terbaik yang mereka habiskan bersama. Sakura juga menulis harapan agar Asep dan Kyoko bisa berteman. 病院にいる。2週間くらいに。嬉しかった。生きてて。あ、いたー！残った時間を謳歌するぞ。 Setelah selesai membaca itu, Asep mencoba untuk mengembalikan buku itu. Namun, ibu Sakura mengingatkan catatan di halaman terakhir yang ditulis Sakura khusus untuk Asep. Di sana, tertulis semua perasaan Sakura terhadap Asep. Tentang rasa penasarannya, tentang sifat mereka yang bertolak belakang, itu semua membuat Sakura sangat penasaran dengan Asep. Hal itu yang mendorong Sakura mendekati Asep. Semua perjalanan yang mereka lalui bersama selama ini membuat Sakura merasa menjadi sangat spesial. Sakura merasakan perasaan yang sulit untuk diungkapkan atau dijelaskan. Perasaan senang saat bersama, bahagia, kagum, dan lain-lain. Semua dituliskan oleh Sakura dalam buku itu. Sampai Sakura merasakan jika perasaannya itu lebih dari sebuah kata romantis, mungkin jika digambarkan, perasaan itu memiliki arti yang jauh lebih dalam, jauh lebih memiliki arti dari sekedar ungkapan atau kata cinta. Luar biasa. Sakura menjelaskan jika Asep sungguh membuat dia nyaman. Setelah membaca itu, Asep tak sanggup menahan rasa sedihnya. Dia menangis sejadinya. なんだからね。やあ元気？来てるよ。私にいろんなものをくれた君が気になってたんだ。君と正直言うとさ、私は何度も君。 Kini kita baru tahu Asep bernama Shiga Haruki, yaitu cahaya musim semi. Sangat cocok dengan nama Sakura. Kini Haruki memulai menata hidup baru dengan jauh lebih baik. Dimulai dengan menemui Kyoko dan menjelaskan kedekatannya dengan Sakura. Dan memperlihatkan buku catatan milik Sakura kepada Kyoko. Kyoko yang membaca itu terjatuh dan tak sanggup menahan tangisnya. どうして私に Kyoko yang terpukul masih merasa marah kepada Haruki karena tidak memberitahu keadaan Sakura saat itu kepadanya. Kyoko pergi meninggalkan Haruki, sempat terdiam. Namun Haruki mengejar Kyoko, meminta maaf dan meminta Kyoko berteman dengannya suatu saat nanti. Dan cerita ini berakhir sendu, geng. Dari cerita ini kita sadar satu hal, jika waktu kita itu terbatas. Tubuh yang lincah akan melambat. Kulit halusmu akan menua. Masa terbaik kita juga akan berakhir. Jadi, kita harus pandai dalam memanfaatkan setiap momen terbaik kita untuk hal yang lebih baik dan bermanfaat. Walau kecil apa yang kita lakukan, itu akan menentukan hasil di akhir perjalanan kita. Setidaknya, teruslah berbuat baik dan percaya jika itu tidak akan sia-sia. Oke, mungkin itu aja karena masih agak nyesek. Jangan lupa subrek dan terus tonton channel ini. Terima kasih supportnya. Bye. 君に